Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, waduh, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang ini zahirnya begini. Dicek sosmednya gaya-gayaan. Aduh. Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa. Sayyidina Musa ingkar nggak ke Nabi Khidir? Ya, saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar, tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di dalam rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia, muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu. Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik, siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balia bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya, kamu kan punya sir dalam dirimu. Merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh. Sir kenal dengan sir. Di situ saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita. Nah itu ceritanya. Maka selama pandemi saya dapat hadiah itu. Hadiah mulazamah, diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Berbicara Dr. Rozi Hasim, Ar-Rozi Hasim, salah seorang da'i yang kali ini lebih banyak berbicara hal-hal yang berkaitan dengan kebatinan, berbicara thariqah, berbicara aliran-aliran dalam thariqah, berbicara ruh, bicara Nabi Khidir, yang aneh-aneh lah pokoknya. Jadi ini Ar-Rozi Hasim, Dr. Rozi Hasim itu disebut wali aneh. Nah, kalau berbicara wali itu tentunya berbeda dengan wali-wali yang kita kenal sekarang ini. Wali-wali dalam definisi thariqah itu harus nyeleneh. Wali-wali dalam definisi thariqah itu harus aneh-aneh gitu. Jadi kalau seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambali, seperti Imam Maliki, seperti Imam Hanafi, itu tidak termasuk wali. Mereka sebut ulama fikih. Tapi kalau yang nyeleneh-nyeleneh itu, para muhaddis sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Muslim, itu bukan wali. Yang wali menurut mereka itu orang yang bisa merayap di atas air, orang yang bisa terbang, orang yang bisa naik pelepah pisang gitu, orang yang bisa berjalan di atas udara, itu wali menurut mereka. Jadi ciri khas wali ini aneh-aneh lah dalam pikirannya. Apalagi kalau yang disebut wali majdub. Katanya orang Madura itu wali tapengsor. Ada yang tapengsor tersesat hati gitu. Ada yang tapengsor itu hilang ingatan.
Tapengsor itu ya orang yang sesat jalan. Dari waras menjadi tidak waras. Itu ciri-ciri wali, istilah aswaja. Memang dalam ensiklopedia aswaja itu, kalau kita kenal ensiklopedia aswaja, kata wali ya seperti itu artinya. Orang waras itu yang menjalankan syariat Allah, menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, itu tidak pada taraf atau tingkatan wali. Yang jelas wali di mata Ar-Razi itu sesuatu yang aneh dan nyeleneh gitu. Sepertinya tadi itu ada wali PS ya, wali yang suka main PS. Itu yang dikenal dengan wali Malaya hati itu dan sebagainya, menurut definisi wali-wali mereka gitu. Jadi ada wali majdub, ada wali kotok ya, kalau di Madura itu ada wali kotok. Ikan kotok itu kayak wali kotok itu, kalau di bahasa Indonesia kita kenal itu ikan lele, sekelas ikan lele itu ikan kotok itu. Jadi aneh-aneh kalau di dalam istilah aswaja wali itu. Hampir, dan ciri-cirinya seorang toriko itu, ciri-ciri toriko ini, semua toriko, apa jenis torikonya lah, pasti berbicara Haider, dan kemudian meyakini Haider itu masih hidup. Itu dari ujung barat sampai ujung timur semuanya seperti itu. Pokoknya kalau aswaja itu tempatnya tahayul, bener-bener mitos. Kalau mau ingin mitos itu di aswaja. Dan biasanya yang dibesar-besarkan oleh kelompok-kelompok wali ini, kalau tidak Nur Muhammad pasti Nabi Haider, kalau tidak Nabi Haider pasti yang diangkat itu tentang roh dan sebagainya. Aneh lah. Yang jelas kalau berbicara mereka ini di luar nalar sehat ya. Seperti yang menimpa Ar-Razi ini berkaitan dengan temannya itu yang katanya sudah pada tingkat wali, walaupun main tadi PS ya, PlayStation itu, jadi walinya sambil berzikir pakai PlayStation nih. Itu ibarat cerita wali, istilah wali gila kali ya, nonton video porno sambil berzikir. Jadi nonton video porno, subhanallah, subhanallah. Yang jelas pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan di luar nalar sehat, di luar manusia normal. Kalau manusia abnormal barangkali benar gitu. Karena kemudian kata wali, aulia ya. Aulia itu dari, kalau dalam bahasa kerennya itu disebut wala. Orang yang sangat loyal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bahasa mudahnya seperti itu. Jadi aulia itu adalah manusia yang sangat loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak punya perasaan takut, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak punya perasaan bersedih. Ya, bersedih nggak ada itu. Nah, itu kriteria yang paling benar. Dan biasanya kata wali-wali itu jika dilihat di dalam berbagai kamus Quran, pengertian Quran, itu artinya itu bermacam-macam. Wali itu bisa berarti sahabat, wali itu bisa berarti teman akrab, bisa menjadi pemimpin, wali kota dan sebagainya. Artinya wali ini memang sebuah predikat yang secara umum memiliki pengertian yang sangat luas. Sangat luas. Tetapi pada akhirnya ketika wali itu diartikan melenceng dari jalannya, yaitu di luar nalar kamus, jadilah ada wali setan gitu. Wali togut,
Nah, wali setan itu adalah orang yang sangat loyal kepada setan. Wali iblis itu orang yang sangat loyal pada ajaran iblis itu. Nah, sampai kalau kita lihat disebut wali kota, orang yang ngurusin kota gitu. Orang yang ngurusin kota. Wali nikah, orang yang biasa yang menjadi paling berhak menentukan anak perempuan itu nikah gitu. Itu wali nikah. Biasanya orang tuanya atau orang-orang yang dipercaya mewakili wanita tersebut gitu. Kalau wali kelas, yaitu orang yang ngurus kelas. Wali kelas itu adalah yaitu biasanya terikat dengan keahlian mereka di kelas itu. Nah, kemudian ada wali murid. Wali murid itu biasa ibu dan orang tua atau wakil-wakilnya itu wali murid. Samalah. Kemudian kalau walimaan itu walimaan yaitu orang yang biasa menikmati suguhan pernikahan itu walimaan. Walimaan itu undangan dalam sebuah undangan nikah itu walimaan. Jadi yang jelas kalau dikatakan loyalitas kepada Allah, ya bukan harus gila. Kalau berbicara wali, berbicara alam wali itu, yang sebenarnya siapa yang layak dipandang wali di dalam Islam itu? Semua orang mukmin di abad pertama sejak Nabi, selain Nabi itu adalah wali, aulia, beliau adalah seorang Nabi. Itu para sahabat semuanya wali Allah karena sangat loyal terhadap agama Allah. Itu yang la khaufun alaihim. Mereka tidak punya perasaan takut gitu. Kalau wali-wali sekarang itu kan banyak penjilat yang ngaku-ngaku wali, penjilat kekuasaan dan sebagainya. Itu dikatakan wali-wali dari Hong Kong gitu. Jadi kalau melihat kata wali dari sisi bahasa itu pengertiannya ya seperti tadi, gampangnya ya loyalitas gitu. Orang yang loyal kepada ajaran Allah itu wali namanya. Orang yang memenuhi perintah ajaran Allah itu wali namanya. Orang yang melaksanakan ketentuan hukum-hukum Allah itu wali namanya. Jadi wali itu bukan yang beraroma gila, beraroma sinting gitu ya. Dulu ada di Madura itu seorang wali naik Yamaha gitu, naik Yamaha. Dia pakai bendera itu wali, semua orang takut loh kalau dengan dia itu. Nah, jadi ada juga orang yang sudah dianggap pada tingkat makrifat tuh. Sampai pada tingkat makrifat ini seorang wali seperti ini boleh meninggalkan sholat karena sholat itu menurutnya hanya untuk kaum syariat. Brengsek mereka itu. Jadi lihat saja orang-orang yang berlagak wali itu rata-rata nggak sholat, Jadi disinilah kita bisa melihat perbandingan antara wali Allah yang benar-benar dengan wali Allah ciptaan mereka gitu. Jadi wali Allah yang benar-benar wali Allah itu bisa kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, para ahli ilmu dan sebagainya sepanjang masa. Itulah orang yang disebut wali Allah. Imam Abu Hanifah itu adalah seorang wali Allah. Ya. Kita kenapa mengatakan wali Allah? Karena beliau sebagai imam yang berani menyatakan yang benar dan berani menyatakan yang salah menghadapi penguasa. Kemudian Imam Malik adalah seorang ulama, seorang muhaddis, seorang ahli fikih mufassir yang berani menyatakan yang benar. Dia wali Allah, loyal kepada agama Allah, memperjuangkan nilai-nilai yang seharusnya dijalankan oleh Islam. Imam Syafi'i itu wali Allah. Walaupun selama ini kita tidak mendengar apakah Imam Syafi'i itu wali atau tidak. Mereka mengenalnya Imam Syafi'i itu ahli fikih. Tapi kita sampaikan, dia itu dalam paradigma Islam adalah wali Allah yang sebenarnya dibandingkan dengan wali-wali torikoh tadi itu. Kalau berbicara seperti itu. Juga kalau berbicara Imam Ahmad bin Hanbal, wali Allah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Tirmidzi, Abu Daud, kemudian Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Daruqutni, At-Tabrani,
semuanya itu wali Allah, karena mereka berjuang untuk tegaknya Islam dengan mengumpulkan ilmu. Jadi wali Allah itu bukan seperti yang digambarkan mereka, atau mereka yang menyampaikan dakwah-dakwah tauhid, itulah wali Allah. Dakwah dulu itu yang dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi itu dakwah tauhid, bukan dakwah yang lain. Kalau yang lain-lainnya itu mengajari umat Islam lebih pada internal Islam, itu tidak disebut dakwah, itu disebut namanya ta'lim. Lebih pada konsep-konsep Islam yang harus dijalankan oleh Islam itu. Sedangkan Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, yang disebut dakwah dulu itu ud'u ila sabili rabbika. Lah itu sudah dari awal untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi ajaklah mereka itu mengenal Allah, ajaklah mereka itu bertauhid, ajaklah mereka itu berislam. Gampang begitu. Itu wali Allah. Jadi kalau sekarang kita berbicara wali Allah versi Dr. Rozi, itu sangat kampungan sekali yang saya kenal. Saya itu sejak kecil sudah mendengar cerita seperti Ar-Rozi itu. Jadi waktu masih muda, kelompok wali-wali gila ini saya sudah datangi itu. Di kuburan-kuburan tidak sedikit orang seperti yang dikatakan oleh Ar-Rozi itu. Aneh-aneh, nyeleneh ngomongnya. Wah, kalau saya itu memahami mereka, bisa gila itu. Karena memang mereka ini orang gila gitu. Bukan orang waras. Kalau berbicara Islam, mana dia pakai landasan itu? Nggak pakai landasan mereka ini. Jadi ada sedikit orang ada orang yang seorang kiai yang hanya tidur saja, pakai tasbih tidur saja, itu katanya sudah sampai kepada tingkat makrifat. Saya menemui kiai-kiai itu ada, tapi saya nggak perlu sebutkan namanya. Jadi ketika saya sampai di sana masih muda itu, belum di otak saya itu ada Al-Quran dan Sunnah, saya sudah berpikir, kenapa saya dihadapkan kepada orang-orang seperti itu? Ya untuk mengetahui kebohongan-kebohongan orang yang ngaku-ngaku wali. Nah ketika orang wali itu diajak ngomong dengan kebohongan, nyambung gitu. Tapi kalau diajak ngomong dengan kebenaran, tidak nyambung mereka itu. Jadi kalau mau berbicara dengan orang wali, dia berbohong, kita bicara bohong. Wah, dia percaya banget gitu. Jadi kalau kita itu di sana ngalor ngidul, kemudian kita ngalor ngidul, itu nyambung. Wah. Ini rata-rata yang saya temui dari kalangan orang-orang wali-wali setan ini yang saya temui. Barangkali ini ya dari saya sekitar pengertian wali itu yang Dr. Ar-Rozi ini. Masa ada wali sampai PS dan sebagainya. Jadi kalau mau berguru agama itu kepada orang yang benar lah. Kalau memang agama Toriko itu luar biasa itu ya, sudah pasti tidak akan ada imam-imam hadis itu, melainkan akan bikin torikoh masing-masing. Wow, lebih dekat mana kalau berbicara imam hadis dengan imam-imam torikoh itu? Ya lebih dekat imam hadis, karena imam-imam hadis itu ahli ilmu yang sebenarnya menyimpan segala ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau torikoh itu menyimpan ilmu dari mana gitu? Seperti Naksabandiyah, Tinjaniyah dan sebagainya. Dari mana dia gitu? Kenapa tidak sekalian belajar ilmu kepada ulama tafsir yang ngerti benar tentang tafsir? Bukankah mereka itu lebih ngerti tentang wali? Ini mah gurunya, ya Allah, segitunya ya gurunya itu. Masa guru mengajarkan yang nyeleneh-nyeleneh? Guru itu meluruskan cara berpikir akidah yang benar. Ini serial pembicaraan saya berkaitan dengan Ar-Rozi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, benar-benar kita ini menjadi wali Allah, bukan wali hayal gitu, apalagi wali PlayStation. Yang jelas janganlah meniru wali-wali yang berlaga ani-ani itu, enggak usah ya. Jangan kemudian menyamakan dirinya dengan peristiwa di zaman Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Itu sudah berlalu waktunya. Dan tidaklah kemudian dengan mudah mencap ini orang keilmuannya hebat dan sebagainya. Karena saya tahu juga, saya itu pernah berbicara di depan orang yang diwalikan oleh orang banyak. Saya berbicara dusta di hadapan dia gitu ya. Membicarakan tentang perkutut, mana ada perkutut hitam ya. Kata orang Madura itu keteran yang celang gitu ya. Perkutut hitam. Enggak ada kan perkutut hitam. Saya bikin perkutut itu jadi hitam, berbicara di depan seorang kiai yang diagung-agungkan itu. Percaya begitu saja Pak Kiai itu.
Karena apa? Kiai ini diwalikan oleh orang banyak. Wah, kalau soal belanja ya, wah, datang dari berbagai macam, datanglah berkahnya. Karena orang-orang Madura itu kalau percaya wali luar biasa itu, meyakininya. Nah, begitu saya berbicara dusta kepada orang itu, dia percaya gitu. Artinya alamnya wali-wali seperti itu alam dusta kebanyakan itu ya. Tak, yang aneh-aneh ya pokoknya, aneh-aneh. Bicara yang paling aneh gitu, itu akan masuk akal kepada mereka. Tapi kalau Anda tidak aneh, tidak masuk akal kepada mereka. Ini saja ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.